itu memang berat untuk melakukan kebaikan. Karena di dalam satu hadis, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Kata Nabi nih Pak, bukan kata saya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang yang mengajarkan nasihat, maka ketika mati, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang memberi kebaikan itu. Itu kan luar biasa ya Pak ya. Kita mati tapi pahalanya masih mengalir karena kebaikan itu dicontoh, dijalankan. Seperti halnya ini, malam ini Bapak pengurus mushola dan jamaah yang tadi disebutkan merupakan salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan silaturahim. Karena yang tadi disebutkan dua golongan manusia, dua kelompok manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Berapa banyak orang sekarang saudara dengan saudara berdiam diri sampai kepada permusuhan. Dan ini sebenarnya perbuatan yang jauh dari Allah dan jauh dari kebaikan. Sehingga ketika kita saat ini masih melakukan hal tersebut, maka jangan harap kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita memutuskan silaturahim kepada siapapun, terutama kepada keluarga ya Pak. Ini sebentar lagi menjelang bulan puasa ya. Itu ada doa-doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada saat Nabi berkhutbah. Yang pertama, jangan engkau bermusuhan selama engkau masih hidup, dan tidak akan diterima, katanya nih, tidak akan diterima sholatnya kita, tarawehnya kita, puasanya kita, manakala di antara kita belum bisa saling memaafkan. Itu salah satu kunci agama, bahwa agama itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar haji, tapi ada hal-hal lainnya yang akan mendukung amalan-amalan kita untuk diterima di sisi Allah dengan menjalankan yang tadi Al-Fakir sebutkan. Jangan kita bersilaturahim kita putus. Terus kemudian orang yang jahat kepada tetangganya, wajar sih. Jadi orang yang jahat kepada tetangganya, ini nih yang bahaya di zaman sekarang ini. Banyak tetangga-tetangga yang ketika hidup ingin berdampingan damai, tapi mereka memusuhi bahkan membenci. Dan ini salah satu yang nanti pada hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang dan rahmatnya. Kemudian tadi yang disampaikan bagaimana kiat atau cara untuk kita bisa berbuat baik itu ya. Ya Pak ya. Ya salah satu kita sering menyebut nama Allah dengan berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Itu salah satunya. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah disebutkan gitu Pak, siapa orang yang berbuat dengan banyaknya zikir, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusan yang ada pada diri kita. Rezekinya kita insya Allah menjadi rezeki yang bagus, rezekinya kita termasuk rezeki yang berkah, dan rezeki yang kita dapat insya Allah menjadi manfaat buat diri kita, keluarga, maupun dengan yang lainnya. Intinya kita ingat aja sama Allah. Jadi tidak ada yang kita ingat selain Allah, dan jadikan Allah itu sebagai pelindung, dan jadikan Allah itu sebagai Tuhan yang kita sembah, bukan selainnya. Dan sekarang kita banyak lihat orang-orang yang menyembah Allah tapi dia masih melakukan perbuatan syirik, sehingga dosa yang paling besar di antara dosa yang besar adalah syirik dan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik merupakan dosa yang sampai kapanpun dia tidak akan diterima doanya kecuali dia bertobat. Itu aja ya Bang Adit ya. Itu panjang pendeknya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada juga yang mau bertanya. Ini sekedar sharing ya Pak di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bulan Ramadan, bulan malam yang berkah. 27. Malam ke 27. Ya, itu malam 10 terakhir itu malam yang malaikat itu
turun ke bumi, ke dunia. Untuk apa? Melihat hamba-hambanya yang bertafakur, yang mengikat tali pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malam-malamnya. Sehingga Nabi melakukan hal ini untuk menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Balasannya surga, dan insya Allah 83 tahun umur kita belum sampai, tapi kita akan dihidupkan dengan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah di malam yang ke-27 ini kita dapat nih Pak. Kita tadi habis sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian diakhiri dengan taraweh, dan sebentar lagi nih katanya kita mau itikaf ya Pak. Insya Allah. Nah itu Nabi yang ngajarin Pak, hidupkan malam di 10 terakhir Ramadan itu dengan berzikir, berdoa kepada Allah. Setiap doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan itu tidak ada yang tidak sampai kepada Allah. Bahkan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah hapus tuh dosa kita. Di 10 hari terakhir ini kesempatan nih buat kita untuk mohon kepada Allah. Karena belum tentu di tahun-tahun berikutnya kita menemui Ramadan yang ada pada saat sekarang ini. Bisa jadi besok kita mati, kita menghadap Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam hal yang baik, husnul khatimah, dan juga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan dalam segala urusan, terutama mau lebaran nih. Jadi mungkin kan kita berharap ada rezeki untuk keluarga kita, beli baju ya Pak, terus beli kebutuhan dapur dan lainnya. Mudah-mudahan sepulang dari ini besok nih bapak-bapak nih dan saya insya Allah akan diberi rezeki. Amin. Karena kita datang dengan niat yang tulus dan mulia untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Bang Radit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf nih kalau ada sesuatu yang kurang pas dari jawaban yang tadi Bang Radit sampaikan kepada Al-Fakir. Itu saja, dan kali ini Al-Fakir berada di Inkopat Sasak Panjang Tajur Halang Bogor dan didatangi oleh pengurus Mushola Al-Akhyar Inkopat Blok H. Dan insya Allah kehadiran bapak-bapak pada malam hari ini mendatangkan barokah. Amin. Diturunkannya rahmat dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik.